Tanggal 1 Januari tahun baru dan tiba-tiba banget ada di Cisumdawu Jaya. Random memang ya, tanggal 1 liburan tiba-tiba pengen ke Majalengka. Dan ini adalah kali pertama aku ke Majalengka. Sebelumnya gak pernah sama sekali dan gak pernah kepikiran juga ke Majalengka mau ngapain. Gak punya saudara, gak punya tujuan juga. Aku gak pernah tahu di Majalengka ada apa. Tapi kemarin tuh abis barbekyuan sama teman kantor, sama Besti. Terus kita kayak bingung gitu tanggal 1 ya kemana ya? Udah yuk kita ke Majalengka aja. Nyobain saung Agel Cigaleh. Tapi ternyata saungnya tutup tanggal 1. Tapi karena kita sudah berniat mau ke Majalengka, akhirnya ya udahlah gas aja. Karena kita yakin yang jual pencokatel nggak mungkin saung Agel Cigaleh aja. Akhirnya udah gas. Dan surprise banget waktu keluar dari jalan tol itu. Ternyata meskipun ini kayaknya jalannya Majalengka pinggiran kan, tapi jalannya mulus banget, bener-bener mulus. Sepanjang jalan gak ketemu jalan jelek. Enaknya lagi di sepanjang jalan itu kita masih bisa lihat pohon-pohon rindang, sawah, kebun. Pokoknya untuk kita yang jarang lihat ijo-ijo nih, yang tiap hari sumpek ngelihat jalan macet ya tinggal di kota, lewat sini tuh refreshing banget. Plus satu hal yang aku notice adalah kalau biasanya lewat ke daerah pinggiran yang masih banyak kebun-kebun gini tuh kan gelap gitu ya, serem. Nah ini tuh aku perhatiin PJU-nya udah banyak banget. Jadi sangat amat akan nyaman kalaupun dilewatinya tuh malam-malam gitu. Nah karena pas sampai ini udah siang, udah jam makan siang, akhirnya kita berniat untuk ya udahlah nanti kita ketemu warung atau ketemu resto atau kafe, kita berhenti deh udah. Ini kita di Majalengka, sebelum nyampe ke teras Panyawoyan, kita mampir dulu ke sini tadi ngeliat. Terus ini jengkolnya menarik banget. Ini garang asamnya belum dibuka. Tempe mendoannya udah dimakan sebagian. Ini ayam kampung goreng. Terus itu sayur asamnya tipe-tipe yang bening kayaknya. Nih demi pencokatel sama telur. Sama banget sih Yuta. Kamu udah cobain ini Beb? Belum. Oh, kita cobain sambal dadak sama bakwan jagung iya. Ini mau dibuka. Kita buka ya garang asamnya kayak apa. Menarik. Kayaknya tipe-tipe yang kuahnya enak. Kurang asam tapi kita dakimas. Tinggal nunggu bakwan jagung doang sama lalapan sama sambal dadak. Ini bakwan jagungnya menarik banget gak sih, kayak kering-kering gitu. Lucu banget kok dikasih kunyit sih, San? Nggak tahu. Terus ini nih ada apa namanya, daun pok-pokan Milo. Jengkolnya juga enak, lembut banget jengkolnya. Dan urapnya juga enak. Terus ternyata surprisingly daun pok-pokan enak banget. Aku sih suka sekali. Ayamnya enak aja. Lembut banget. Sayur asamnya enak gak? Enak. Berarti rekomen nih guys di pinggiran Majalengka. Telurnya enak. Sambalnya aja kurang pedes. Nggak tahu lidah kita yang emang nggak waras sih guys. Sebenarnya standar pedas kita tuh tinggi banget. Jadi emang agak susah ketemu tempat makan yang langsung match gitu loh sambalnya sama kita. Nih guys, ada nggak tahu apa lalapnya tuh aneh di situ. Jadi kan tadi dikasih ini juga, terus dikasih ini. Nah tapi dikirain serai tapi bukan. Nggak tahu serai muda ya. Kita cobain ya. Kayak serai. Mana sih? Ada wangi serainya. Ada pedes-pedes kayak jahenya. Coba dimakan batangnya. Dimakan sama batangnya. Nggak ada rasa, tapi wangi. Ini emang kayak jahe. Ada pedas-pedasnya, ada wangi-wanginya.
Dibilang gak enak nggak, dibilang doyan juga nggak. Beres makan, kita lanjut mau ke terasering Panyaweyan. Dari kemarin tuh aku kayak, ini gimana cara bacanya sih? Meskipun aku orang Sunda loh ya. Tapi kemarin agak-agak repot, kayak ini apa sih Panyawangan, ternyata Panyaweyan. Nah, terus kita melewati tengah kotanya Majalengka. Kayaknya sih ini benar-benar pusat perekonomiannya Majalengka, karena di sepanjang jalan ini itu toko-toko gede, terus toko-toko makanan yang tenar-tenar gitu ya, itu adanya di jalan ini. Terus pusat perbelanjaan, bank, terus apa ya kemarin, pokoknya ini tuh kayaknya pusat kotanya banget. Dan meskipun tengah kotanya atau pusat kotanya ini jalannya kecil, cuma 2 ruas gini di masing-masing sisi, tapi kok 2 ruas, 2 lajur di masing-masing sisi, tapi bersih banget. Dan orang-orangnya tuh somehow aku ngerasa tertib banget gitu ya. Terus gimana ya mendeskripsikannya, hawanya tuh enak gitu. Aku pikir Majalengka tuh karena dekat dengan Cirebon, dia akan ke bawah sumuk gitu yang haridang parah, tapi ternyata enggak loh. Nggak tahu karena kemarin lagi mendung ya. Coba orang Majalengka komen ya, Majalengka tuh emang aslinya adem atau kemarin karena lagi mendung aja, jadi aku hoki nggak ngerasa kepanasan gitu di Majalengka. Dan aku suka sih sama vibes dari Majalengka ini. Terus dari rumah makan tadi ke Panyaweyan itu ternyata masih sekitar sejam deh kalau gak salah. Maaf ya guys kalau kalian bingung kok tiba-tiba ada di hutan kayak begini. Yes, karena aku pun sama, aku pun sangat kena mental waktu kesini. Jadi pas dari jalan provinsi itu terus belok kiri kan, pokoknya aku ngikutin maps lah ya, karena kan belum pernah kesini. Dan aku memang parahnya nggak research dulu, nggak cari tahu dulu kesini tuh jalannya gimana, medannya gimana. Pokoknya celok aja random pengen ke teras Panyaweyan mumpung udah di Majalengka. Yang niatnya itu demi nyobain pencokatel doang sebenarnya. Ternyata jalannya kecil banget, cuma pasang mobil kayak gini. Dan bener-bener deg-degan pisan sih. Apa pas dari bawahnya tuh sempet 2 arah ya jalan sekecil ini. Kalau nggak salah sih sempet dibikin 2 arah. Terus pas pertama kali masuk yang dari jalan provinsi tadi, aku bilang itu tuh rumah-rumah warga, kanan kirinya tuh rumah-rumah warga, dan jalannya kecil banget. Wah gila sih, deg-degan pol. Dan tiap kali di depannya papasan ada motor itu sport jantung cuy, sampai gue kagak inget videoin saking tegangnya pas di awal-awal masuk jalanan yang arah ke teras Panyaweyan ini. Oh, udah harus bayar tiket di sini ternyata. Enggak, langsung disuruh belok. Loket tiket wisata kawasan wisata Panyaweyan, Argapura, terminal wisata Argapura. Oke. Oh, itu ada TIC-nya di situ. Oh, kesininya mah sih gak dikira payung. Loh. Maksudnya pimen. Oh, harus beli dulu tiket di sini. Jadi dimasukin ke sini terus beli tiket, terus nanti belok kanan kayak di Bromo. Siapkan uang pas 12.000 per orang. Oke. Nah, di sini nanti diatur gitu guys, supaya kayak misalnya dari atas ada mobil ditahan dulu. Nona. Dari sini masih nggak tahu udah berapa kilo. Ya, gila, real aprak-aprakan. Kanan kirinya udah hutan, tapi jalannya aspal sih. Aduh perempuan ini tengah bener. Wih, udah ada suara tongek. Kayak waktu ke Ubud udah naik motor capek-capek sampai atas sawahnya gundul. Ini jalannya lumayan menurutku ekstrim sih, bener-bener cuma sepas mobil dan nanjak banget. Jadi pastiin kalau mau kesini mobilnya sehat dan drivernya juga yang memang bisa ya gitu. Jadi
bukan cuma sekedar bisa nyetir, tapi yang bisa nyetir di medan berkelok dan sangat nanjak dan kecil banget gitu. Jadi harus berpengalaman. Nah itu aku nggak tahu tuh di depan tuh ada mobil mandek, nggak tahu dia nggak bisa naik, nggak tahu gimana. Soalnya dia jadinya di situ stuck gitu. Kayaknya mobilnya juga mungkin manual ya, dan dia mungkin nggak bisa ngatur kopling apa gimana lah, nggak ngerti. Atau kelihatan apa enggak nih? Tuh, mobil yang itu tuh. Ini kita berhenti pas di tanjakan. Diturunkan ada turunkan. Nggak tahu mau di gimana. Soalnya itu motor-motor nggak pada sabaran lagi. Nah naik tuh akhirnya. Nah terus nggak tahu nih kita nunggu aba-aba yang dari atas udah boleh naik atau belum. Mobil ya memang. Nah, udah boleh katanya. Jangan aja pada ngalangin di depan situnya. Tapi harusnya sih kalau mobil matic lebih gak serem gitu loh, gak takut yang mobilnya tiba-tiba mati karena salah ngatur gas kopling. Aduh, Agak Allahu Akbar, acan ternyata. Tungguin lah si nasi mobil eta di luhur heula, saya rada-rada teu bisaeun sigana. ya tidak saru atau di atas bisa tuh. Oh nggak boleh ke sini kecuali ojek sayuran, berarti motor-motor yang main gini mah nggak boleh ke situ. Tadi tuh mobil yang di depan kita ternyata memang selip kan, dia nggak bisa naik gitu. Mungkin dia juga kagok pas naik tuh, kagok sama sesuatu karena penumpang yang dari mobil tadi tuh bikin kita kagok. Kita lagi nanjak, terus ada penumpang mereka yang ngalangin di pinggir jalan, akhirnya ngerem kan, ya udah jadi nggak bisa naik. Akhirnya tadi kita turun dulu semua, terus bantu dorong gitu. Kita bisa meleng ya kok. Wah, mobil Ya siapa juga yang mau meleng mobil di sini, Beb. Sruk ya nggak we. Saya udah tahu yang pindah alang. Amin. Hati-hati ya. Bisa naik pesawat ya? Gila, kita udah tinggi banget tau guys, bener-bener tinggi banget. Nepi-nepi. Buru-buru nepi ya. Asal terbuka bujurnya. Tinggi banget. Asal nepi-nepi yuk. Itu kan tempatnya tujuannya. Kayaknya sih ya. Ini Gilda sih yang bikin wisata ke sini, maksudnya yang kepikir ngejadiin ini sebagai tempat wisata tuh. Luhur pisan tiali. Wah, mendaki dong. Oh ini. Konyol sih. Mendaki dong. Takut bahaya Enggak. Orang pendek. Pos itu menunjukin tiket masuk kayaknya tuh. Pos cek tiket masuk. Tuh. Gila guys, ini kita bener-bener tinggi banget. Iya nanti Sumpah. pembatas ya. Heeh. Ternyata guys, parkirannya bener-bener gak ada parkiran proper, tapi parkirannya tuh di pinggir-pinggir jalan gini. Manual sih. Kita aja nggak tahu ini bakal diarahin parkir di mana sama itunya. Pinggirnya nggak ada pembatas. Ini benar-benar harus skillful yang nyetirnya. Ya parkirnya pada kumanya. Di mana parkirnya? Biasa tuh. Maju dulu lah. Pinggir sana. Ada motor sana. Sumpah. Nih, kayak tidak terlalu dikelola dengan baik gitu guys. Jadi
Jujur bagus sih memang pemandangannya, tapi nggak tahu lah, nggak 2 kali sih gue. Nggak tahu. Bener-bener nggak 2 kali. Cukup. Terus agak berkabut juga ya, jadi lumayan. Iya. Tapi kan So, kita agak naik ke atas karena jujur udah kena mental, udah capek, terus kayak udah berkabut banget, jadi kita takut keburu hujan. Ternyata bener abis foto, tiba-tiba kayak hujan, tapi ternyata hujannya prank, jadi kayak cuma ke bawah angin gitu loh. Dan di sini sumpah anginnya kenceng banget, sangat tidak rekomen kesini nggak bawa jaket, pakai celana pendek. Jadi kalau memang ada niat kesini, better pakai celana panjang aja. Dan kalaupun mau pakai celana pendek, mungkin at least bawa jaket ya. Kita nggak expect sama sekali di sini akan sekencang ini anginnya dan sedingin ini udaranya. Aku nggak tahu kalau pagi-pagi pas matahari lagi terang-terangnya itu gimana, karena kita nyampe sini tuh udah sore gitu. Dan kita juga akhirnya nggak lama, karena kalau nggak salah udah jam 3 ya itu di situ. Jadi kita ya udah deh cuma makan Indomie bentar di warung yang di bawah tadi, terus udah pulang. Karena ya udah mau ngapain lagi di sini, kita bukan tipe-tipe orang yang senang foto-foto terus gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Kita cuma cekrek-cekrek di tulisan teras Panyawayan tadi doang. Dan ternyata Panyawayan itu adalah artinya penjaringan. Jadi dari kata sawoi itu jaring, karena dulunya di bukit ini adalah tempat orang-orang dulu menjaring burung. Jadi memang si bukit ini, bukit yang utama ini tuh orang-orang sini bilangnya Panyawayan, atau tempat di mana orang-orang jaring burung. Dan bukit-bukit di sekitarnya itu sebenarnya punya nama masing-masing. Cuma ya udah biar gampang, jadi dibilangnya teras saring Panyawayan aja. Kemarin tuh aku bertanya-tanya Panyawayan artinya apa. Ternyata itulah artinya dari Panyawayan. Dan kalian jangan takut ya, ini tuh bukan jangan takut, kagak bisa ya wah, kagak takut. Tapi yang jelas ini tuh ke atasnya ternyata naiknya itu satu arah dari pas yang tadi ada tiket. Nah guys, sebuah tips juga kalau kalian mau ke teras Panyawangan, misalnya dibanding di yang tadi kita foto-foto, kayaknya majuan dikit. Nanti ada tempat yang jalannya lebih gede, terus lebih luas juga. Nah di sini kayaknya lebih proper gitu tempat-tempat makannya. Kecuali kalian emang pengen foto di puncak Panyawayan, apa sih bacanya, Panyawayannya, ya berhentinya harus di yang tadi. Tapi maju dari situ dikit, ini searah jalan pulang sini ada tempat yang lebih lega, terus kayaknya lebih modern. Ya sini arah pulangnya mah gede jalannya. Enggak, iya di sini sih gede. Nggak tahu di depan, tapi ya intinya untungnya ternyata memang jalannya tuh selalu searah. Jadi nggak takut papasan di jalan kecil yang tadi gitu. hampir labuhnya di dunia tak. Kunaon bisa hampir labuh? Nih, arah pulangnya. Tak sauk ieu, tak tempat istirahat pebeledagan tadi dieu. Urang istirahat ya tuh erek mah. Jadinya orang si ayam beresak jam setengah nungguan hujan. Gitu ih. Wah, hujan tesan yang ngegepret gede-gede tuh, terus meledak. Suara anak gitu. Dumnya ya. Tar. Tuh, merapnya Tas. main atuh katutup tuh. Mana? Iya tak katutup. Yang mau cicik-cicik masuk kacil. Jelas bisa. Kadi ieu jalan angeun-angeun kieu euy. Tuh. Pemandanganna sarua alus. Hayang ka dia deh atuh berarti. Lamun ka dieu mah daek jalan ka dieu mah. Tapi ya ulang aja ka dieu. Namun pas Jepang lah. Urang ka ditu lah yuk. Misalnya tuh dari Jakarta gitu. Misalnya teh urang rek ka Ciremay. Jadinya ya ke Ciremay terus hujan badak teu babeledagan. Iuhan urang tadi dia Kak. Dia mau tersalah belok ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Kanan. Sangiang. Lain iya bener lain. Cek si eta can ieu meureun perempatannya ya. Meureun yang mah pertigaan. Bener kali bener. Saya ingat nanti dia kali oh nya bener. Lewat di sekolahan gerak ya bener.
Atau ngeus ulah di bejaan. Spoiler. Jadi terseru waktu di bejaan mah. Itu udah di bejaan. Oh, tegang-tegang banget di bejaan mah. Ini lo cengek tinggal mumpung hujan atau pada hameureun heula. Panen. Awas nu ngajagaan. Ya, tapi kan gak punya mama Lulu juga dong. Malu mama mintanya. Awas lobang. Wis, saking apalnya. Spoiler. Tanpa ngomongin si Kokok pasti ngaliin sebenarnya. Kan lewat sekolah kan cek aku ge. Oh bener ya. Pasti lewat naon. Sok. Sok eureun heula. Bisa jadi ya mah kabeneran. Itu kabeneran Sekolahan, apa? pasti sekolahan ya. Sok terus naon deui sok. Lewat. Lamun salah berarti bohong. Geus ingetna sak dia wungkul. Berarti bohong berarti. Pokoknya tiba-tiba wajul aya di jalan ieu we. Oh. Lewatan eta hungkul. Aya jalan ke kanan tadi dia teh saya teh bingung antara ke kanan apa ke kiri gitu. Ke kanan apa lurus gitu. Oh, Kok ini? Apa namanya? Jika bekas reruntuhannya. Berarti si gunungnya tipe-tipe yang batu-batu gini ya. Kapan Mai, Beb? itu mah Mai, pasti ya Mai. Banyak pisan itu Mai, batu yang bisa dijadiin batu akik. kayak Kan sama di situ ada fosil. Gunung Cermai kan sampai puncaknya kita batu semua. Oh iya. Iya. Nah, ya kemana ya? Iya teh lurus. Sok. Tah, Talaga atau Situ Sangiang? Talaga situ Sangiang ke Ah. kiri bisa. Nah ini kita udah keluar dari jalan yang di kaki gunung tadi. Ya udah langsung ke jalan gede kan. Jadi kalau kalian mau ke sini, nanti Google Maps-nya ngarahin lewat jalan kecil yang belok kiri. Jangan ambil situ, mendingan lurusin dulu ke arah Talaga. Terus nanti ada gapura gede. Warna merah. Iya warna merah putih. Masuknya dari situ aja. Jadi pokoknya ke Maps-nya kalau nanti ada diarahin belok kiri, nanti deh kalau pas mau lewat ke arah gapura yang arah yang Tugu yang aku maksud tadi, aku ambil lewat kiri, aku videoin ya. Nah lurus aja ke situ sampai lewat jalan yang satunya lagi lah pokoknya, supaya lebih aman juga. Itu mah tadi benar-benar aman, jalannya full hot mix, ada lubang-lubang dikit doang, dan yang pasti jalannya gede, nggak banyak tanjakan ekstrim, cuma mungkin lebih jauh sedikit jadinya, cuma lebih aman gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Nah ini pertigaan yang tadi kita belok tuh, yang ada logo polisinya itu. Tadi kita ke situ. Lumayan sih memang jaraknya jauh. Kayaknya lebih jauh 10 menit ada ya. Lebih. Ya cuma jalannya bener-bener jauh, lebih aman, lebih driving friendly. Ya jauh lebih aman, lebih nyaman sih. Tapi kalau misalnya kalian pilih lebih cepat dan kayak gak masalah ngeliat yang video tadi aku waktu jalannya lewat situ, ya udah itu nggak apa-apa, lewat situ aja. Nah pas pulangnya kita nyobain ke pintu tol lain supaya ngelewatin area Majalengka yang lain juga. Kalau tadi kan pas datang kita lewat Cisumdawu Jaya, pas pulang ini kita mengambil jalan tol Kertajati karena pengen tahu di sekitar Kertajati itu ada apa gitu ya, di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat. Kukira bakal lewat atau at least kelihatan lah dari jauh, ternyata enggak guys. Dari pertigaan yang mau ke tol itu ke bandara ternyata kata temanku masih lumayan jauh gitu, dan bersyukur banget pas pulang itu udaranya tuh cuacanya tuh cerah, bahkan kita bisa lihat oren-oren sunset di belakang Gunung Tampomas. Cakep banget, cuma sayangnya aku nggak punya video yang horizontal, aku punyanya video yang vertikal, dan kalau dimasukin tuh jadinya kurang bagus gitu. Tiba-tiba kita ada di Sumedang hanya demi tahu yang tebal, tapi ini tahunya enak loh, tebal dan agak asin sih, dan gede, masih panas banget. Sebenarnya di sini ada menu lain, cuma kita emang niatnya pengen makan tahu aja, karena biasanya tahu yang di depan geria itu
ya, Cita Rasa, terus yang di pinggirnya itu apa ya yang di pinggirnya Jogja tadi Palasari itu tadi pada habis, jadi kita sambil arah pulang ngeliat ini, jadi ya udah kita mampir. Akhirnya kan deh. Tapi dia katanya udah kenyang banget, udah mau meledak, mau nyomot. Cia yang kenyang. Udah, kita makan tahu dulu. Ini ya guys, nama tokonya Tahu Prima Rasa. Pokoknya dari Gria maju aja. Ini ada namanya juga Prima Seafood. Murah sih tahunya, setebal-tebal gitu. Tadi harganya tuh 1000-an. Mursidah menurutku. Bisa dicoba kalau kalian ke Sumedang dan di tempat lain habis, atau mungkin ya pengen coba yang lain aja selain yang terkenal, bisa tuh cobain di tempat yang barusan. Dan yeay, ini adalah footage terakhir buat kalian yang kangen melewati Cisumdawu Twin Tunnel di malam hari, yang menurut aku pribadi sih keren banget. Aku sering lewat, tapi tiap lewat aku tetap amazed sama terowongan ini, terutama kalau dilewatinya tuh malam-malam, karena aku merasa ini tuh keren banget ya. Bolehlah dinikmati ya sambil aku closing. So thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang aku bagikan melalui video ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Dan kalau memang bermanfaat, boleh ya dibantu like. Kalau ada kritik dan saran juga boleh drop di komen atau langsung DM aku di Instagram @anggitadewi273. Dan semoga kedepannya setiap video yang aku buat bisa jadi sesuatu yang bermanfaat dan informatif buat kalian semua. So, bye-bye. See you again di perjalanan aku yang berikutnya. And once more, thank you so much and stay safe everyone.